Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan sebuah paradigma bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cara yang cerdas. Oke, namun sebelum itu saya harus membahas ini. Saya, Anda, dan mungkin hampir sebagian besar orang di luar sana pasti memiliki impian. Impian dan harapan yang ingin diwujudkan dalam hidup ini. Berikut ini beberapa list impian yang sangat ingin diwujudkan oleh sebagian besar orang. Pertama, ingin memiliki usaha sendiri. Karena mungkin dia sudah capek bekerja sama orang lain. Capek disuruh-suruh, capek diperintah. Sehingga dia ingin sekali memiliki usaha sendiri. Ada juga yang ingin punya penghasilan yang lebih besar. Karena mungkin penghasilannya saat ini sangat kecil dan tidak cukup untuk membiayai kehidupannya saat ini, atau mungkin tidak cukup untuk mewujudkan impian-impian dia yang besar. Ada juga orang yang ingin membahagiakan orang tuanya dengan cara bagaimana dia bisa segera sukses. Atau ada juga orang yang ingin memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin juga Anda ingin memiliki masa pensiun dengan tenang. Ya, banyak orang juga ingin merasakan bagaimana rasanya bebas waktu dan bebas uang. Nah, berikutnya ada juga orang yang ingin punya tabungan untuk pendidikan anak-anaknya. Karena ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya sampai pendidikan yang sangat tinggi. Ada juga yang ingin pengembangan diri. Nah, sebagian besar juga ada orang beberapa yang sudah punya penghasilan besar, sudah sangat sukses, namun dia sangat ingin membantu orang lain dalam kegiatan sosial atau mencari bisnis yang sekiranya bisa membantu orang lain juga untuk sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari list impian yang saya sebutkan tadi, salah satunya, mungkin banyak di antaranya juga menjadi impian Anda yang ingin sekali Anda wujudkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda atau kita bisa mewujudkan impian-impian kita tadi? Tentunya dengan cara bekerja. Bapak Ibu semua, ini poin pentingnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang paradigma dalam bekerja. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Ini saya kutip dari buku The Cash Flow Quadrant, karangan dari seorang penulis yang sangat terkenal, dan beliau juga seorang pengusaha yang namanya Robert Kiyosaki. Buku-buku dia sangat bestseller sekali. Nah, Robert Kiyosaki membagi pekerjaan kita menjadi dua kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Apa perbedaan kuadran kiri dan kuadran kanan? 95% orang-orang bekerja dengan cara kuadran kiri ini, dan hanya 5% yang berada di kuadran kanan. Di kuadran kiri ini, kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian uang ini yang akan kita pakai nanti untuk mewujudkan impian-impian kita tadi. Tidak ada yang salah dengan kuadran kiri ini. Cuma poin ini yang harus digarisbawahi. Di kuadran kiri ini, kita harus terus bekerja untuk mendapatkan uang. Sedangkan tidak ada yang menjamin apakah kita selamanya bisa terus bekerja. Bagaimana kalau nanti kita sakit atau terjadi sesuatu dengan kita, misalnya tertimpa kecelakaan, atau mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagaimana dengan impian-impian kita? Tentunya impian kita sudah hampir pasti tidak bisa kita wujudkan. Namun orang-orang yang berada di kuadran kanan, mereka bekerja membangun yang namanya aset. Semua pekerjaan yang mereka lakukan itu berorientasi pada aset. Nah, ini tujuannya. Setelah aset mereka jadi, mereka bangun 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Dan setelah aset mereka jadi, aset ini yang menghasilkan uang buat mereka. Setelah aset ini jadi, mereka sudah tidak perlu lagi membarterkan seluruh waktu dan tenaganya untuk terus mencari uang. Karena apa? Karena aset sudah bisa menghasilkan uang kepada mereka terus-menerus. Nah, itulah yang dikatakan penghasilan pasif atau residual income. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Di kuadran kiri ada employee. Employee ini contohnya seperti eksekutif, pegawai, atau buruh. Mereka harus terus bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak bekerja, tidak dapat uang.
Nah, kemudian di self-employed ada pengacara, ada pemilik toko atau dokter. Nah, berapapun penghasilan mereka, besar atau kecil, semua uang yang mereka dapatkan harus dibarter dengan tenaga dan waktu. Pada saat mereka tidak bisa bekerja misalnya, tidak bisa praktek, tidak bisa membuka toko, otomatis uangnya pun tidak akan dapat. Nah, di kuadran kanan kita bisa lihat di investor, contohnya seperti apa? Pemilik properti, pemegang saham, pemilik deposito. Nah, itulah aset-aset mereka yang bekerja untuk menghasilkan uang buat mereka. Sehingga mereka tidak perlu membarterkan lagi waktu dan tenaganya untuk mendapatkan uang. Di kuadran kanan atas ada yang namanya business owner. Nah, ada 3 sistem bisnis yang umum kita ketahui. Yang pertama adalah konglomerasi, seperti PT atau CV yang dibuat. Ada juga waralaba, dan ada juga network marketing atau MLM. Nah, business owner ini adalah sebuah konsep juga yang membangun yang namanya aset. Karena apa? Karena yang bekerja di situ adalah sistem. Setelah sistemnya jadi, sistem bisa bekerja dengan sendirinya, otomatis kita tidak perlu lagi membarterkan seluruh waktu dan tenaga kita untuk menghasilkan uang. Kenapa? Karena ada sistem yang bekerja untuk kita. Bapak Ibu semua, sampai di sini saya mau jelaskan. Banyak orang di luar sana masih salah persepsi tentang bisnis MLM atau network marketing. Banyak orang bilang bisnis tipu-tipuan, bisnis nyari-nyari orang, bisnis jual-jual produk. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, di sini kita sudah paham bahwa MLM atau network marketing sebuah konsep bisnis yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sistem MLM adalah sebuah sistem bisnis yang kita di dalamnya adalah bangun aset. Nah, tujuannya adalah nanti kita bisa dapatkan passive income. Nah, sekali lagi, tetapi ini butuh proses dan butuh waktu. Jadi, bukan cuma sekedar bisnis yang bisnis cepat kaya, bisnis 1-2 tahun kita punya Ferrari, punya mobil mewah, dan seterusnya. Tetapi, ini sebuah konsep bisnis yang dimana kita butuh waktu untuk membangun yang namanya aset. Nah, tentunya bisnis ini juga based on product. Berikut ini saya akan menjelaskan perbedaan dari 3 sistem bisnis yang ada di business owner. Yang pertama konglomerasi, franchise, dan network marketing. Kita bisa lihat dari segi modal, konglomerasi, PT atau CV itu harus dibangun dengan modal yang besar. Franchise juga sama. Anda bisa bayangkan misalnya kita membangun sebuah franchise dari Amerika Serikat yang contohnya yang produknya ayam, itu modalnya juga miliaran. Sedangkan di network marketing, modalnya sangat kecil. Nah, kemudian resiko ini berbanding lurus dengan modal. Di konglomerasi karena modalnya besar, resikonya juga besar. Di franchise juga sama, resikonya juga besar. Nah, di network marketing atau di MLM, karena modalnya kecil, otomatis resiko juga sangat kecil. Nah, kemudian tempat. Di konglomerasi dan di franchise, kita harus punya waktu tertentu berupa areal, berupa kantor, ya. Nah, namun di network marketing tempatnya fleksibel. Kita bisa jalankan di mana saja. Dan apalagi saat ini kita bisa mengembangkan bisnis network marketing atau MLM itu cuman melalui internet atau dengan media sosial, ya. Nah, tempatnya fleksibel. Dari sisi waktu juga sama. Konglomerasi dan franchise itu butuh waktu tertentu. Sedangkan bisnis network marketing atau MLM, waktunya itu bisa fleksibel. Anda bisa jalankan kapan saja. Anda bisa jalankan 1-3 jam di waktu-waktu non-produktif Anda. Kalau misalnya hari ini Anda bekerja sebagai karyawan, Anda bisa kerjakan bisnis ini di luar waktu utama Anda. Kalau Anda seorang mahasiswa atau pelajar, Anda juga bisa jalankan bisnis ini di luar waktu-waktu bekerja Anda, di luar waktu-waktu belajar Anda. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat, ini yang sangat luar biasa. Dari biaya operasional, konglomerasi dan franchise pastinya modalnya sangat besar. Sedangkan di bisnis MLM atau network marketing, modalnya sangat kecil. Bapak Ibu semua, dari gambaran tadi, begitu sederhananya dan begitu simpelnya kemudahan menjalankan bisnis network marketing. Nah, berikut saya akan jelaskan sedikit tentang MLM. Masih banyak sekali orang salah kaprah tentang bisnis MLM. Banyak yang bilang bisnis tipu-tipu, kemudian ada juga bilang bisnis MLM itu bisnis markup produk, atau bisnis MLM itu permainan uang. Nah, di sini saya jelaskan.
Mari kita lihat alur distribusi dari produk konvensional. Nah, pada umumnya, produk bisnis konvensional memakan jalur distribusi yang sangat panjang. Pertama, produk akan diproduksi dari pabrik. Nah, kalau produk itu dari luar negeri, tentunya diimpor dulu. Nah, setelah diimpor, kemudian masuk ke distributor wilayah, kemudian ke distributor kota, kemudian ada sales eksekutif, kemudian ada grosir, kemudian masuk ke toko-toko kecil, kemudian akhirnya sampai ke konsumen. Jadi, memakan jalur distribusi yang sangat panjang sekali. Nah, selain itu, biasanya juga produk-produk konvensional itu memerlukan biaya iklan, hadiah, dan lain-lain. Nah, menurut statistik, biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar itu sekitar 60-80%. Ini sangat besar sekali. Makanya tidak heran kalau biaya produksi barang itu memiliki margin yang cukup besar dengan harga jual pada akhirnya. Bagaimana distribusi produk yang dipasarkan dengan sistem MLM? Nah, sebenarnya bisnis MLM atau industri MLM sama saja dengan bisnis konvensional di luar sana. Based on produk, produksi barang, produksi produk, kemudian dipasarkan sampai ke end user atau ke konsumen. Nah, namun perbedaannya di sini. Ada efisiensi konsep distribusi. Jadi, jalur distribusi yang sangat panjang tadi yang ada di bisnis konvensional ini diputuskan oleh pemasaran bisnis MLM. Nah, jadi barang yang diproduksi oleh perusahaan atau dari pabrik itu akan langsung ke distributor. Nah, distributor ini juga bisa merangkap sebagai konsumen atau end user. Nah, jadi wajar saja kalau penghasilan distributor atau penggelut industri bisnis MLM itu punya penghasilan yang cukup besar. Karena apa? Karena biaya distribusi, iklan, dan sebagainya yang cukup besar di bisnis konvensional itu tidak ada. Dan dialihkan kemana? Ke bonus-bonus dan penghasilan para distributor yang menjalankan industri bisnis MLM ini. Jadi Bapak Ibu semua, bisnis MLM adalah sebuah bisnis konsep aset yang dimana kita bekerja di dalamnya membangun yang namanya aset. Yang tujuannya nanti adalah untuk mendapatkan passive income. Dari mana passive income-nya? Dari sistem organisasi bisnis yang sudah kita bangun. Jadi, bisnis MLM bukan cuma sekedar bisnis cari-cari orang atau jual-jual produk. Atau lebih ekstrim lagi, bisnis cari mangsa, memakan korban orang yang bergabung di belakangan. Sama saja dengan bisnis distribusi di luaran sana yang based on produk. Ada produksi produk, kemudian ada konsumen yang memanfaatkan produk. Cuman perbedaannya, di konsep bisnis MLM ada pemutus jalur distribusi. Sehingga jalur distribusi bisa efisien dan biaya distribusi ini dialihkan untuk para penggiat atau distributor atau leader yang menjalankan bisnis MLM.